Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, itu salah satu cuplikan ya dari penjelasan Habib Nopel ketika beliau berhujah, yaitu membenarkan maulid Nabi SAW, sampai beliau berhujah bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan tetap merayakan maulid Nabi sampai di neraka jahanam. Beliau berdalil dengan kisah Abu Lahab yang pernah dimimpikan, yaitu setiap hari Senin diberikan minum yang keluar dari jari jemarinya setiap hari Senin. Kemudian Habib Nopel katanya ya membawakan fatwa dari Habib Umar, yaitu ketika Habib Umar mengomentari kisah mimpi tersebut, maka Habib Umar mengatakan ini menjadi dalil atau bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki perayaan maulid Nabi sampai di dalam neraka jahanam. Tidak boleh ada kesusahan ya yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Tidak boleh ada kesedihan setiap hari Senin, yaitu pada hari kelahiran Rasulullah, dan ini tidak benar teman-teman. Ini tidak tepat. Kenapa kita harus memaksakan yaitu perayaan maulid Nabi ini, yaitu berdalil dengan penghuni neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Sekali lagi teman-teman, coba kita lihat videonya. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti disiksa, gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Baik teman-teman, sekali lagi sudah kita lihat videonya Habib Nopel, penjelasan tentang dalil yang beliau gunakan untuk pembenaran perayaan maulid Nabi sampai di neraka jahanam. Teman-teman perlu tahu ya, di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, ada sifat fanatisme ketika ya lahir anak laki-laki, bukan anak perempuan teman-teman. Jadi di zaman jahiliyah itu kalau ada anak laki-laki lahir ya, maka sifat fanatisme keluar, yaitu saling berbangga-bangga diri teman-teman. Dan ini yang terjadi pada Abu Lahab, yaitu kegembiraannya lahir Nabi Muhammad SAW bukan karena beliau mengetahui bahwa Muhammad kecil ini akan menjadi nabi kelak teman-teman. Dan terbukti ya, setelah Rasulullah atau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, apakah Abu Lahab ini menjadi ya penolong Rasulullah? Apakah Abu Lahab ini menjadi pendamping atau pembela Rasulullah? Tidak. Ternyata Abu Lahab menjadi musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Bahkan nama beliau Abu Lahab ya dicatat, diabadikan pada nama surah Al-Quran, yaitu surah Al-Lahab. Kemudian Abu Lahab diponis, masih hidup pun sudah diponis bahwa dia menjadi penghuni neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya teman-teman. Lalu mengapa kita berdalil dengan penghuni neraka jahanam? Kemudian kita menyeretnya hanya beralasan karena pernah dimimpikan ya beliau diberikan minum setiap hari Senin dari minuman surga teman-teman. Ini kurang tepat teman-teman. Sekali lagi teman-teman, sama dengan perilaku kita ketika kita mendengar ada cucu yang lahir atau anak kita yang lahir, keponakan kita yang lahir, maka kita bergembira teman-teman. Karena ada bayi mungil yang akan lahir, yang akan menambah keceriaan di suasana lingkungan rumah kita. Dan itulah yang terjadi pada Abu Lahab juga. Apalagi sudah saya sebutkan di awal, sifat fanatisme di zaman jahiliyah itu terjadi teman-teman, yaitu merasa bangga ketika anak laki-laki yang lahir, bukan anak perempuan. Dan ini yang terjadi pada Abu Lahab. Abu Lahab bergembira bukan karena dia mengetahui bahwa si kecil yang lahir ini, Muhammad cilik yang lahir ini akan kelak dianggap menjadi seorang nabi. Tidak.
Murni kegembiraannya adalah kegembiraan yang wajar manusia biasa ketika keponaan, anaknya atau cucunya yang akan lahir. Sebatas itu saja teman-teman. Jadi kurang tepat kalau ditarik sebagai dalil atau hujah untuk menguatkan adanya perayaan Maulid, apalagi mengatakan ini membuktikan bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki perayaan Maulid Nabi ini terus dilakukan sampai di neraka jahanam. Subhanallah teman-teman. Ini sangat jauh sekali melenceng dari sunnah Nabi teman-teman. Sejak kapan Islam menjadikan kita berhujah dengan orang kafir yang jelas-jelas dijebloskan di neraka jahanam dan kekal di dalamnya hanya beralasan karena pernah dimimpikan diringankan siksanya dan diberikan minum dari air surga karena kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad. Kisah mimpi tersebut teman-teman disebutkan pada kitab Fathul Bari, akan tetapi di situ di bawahnya keterangannya disebutkan bahwa derajat kisah tersebut mursal dan kisah mursal mendekati pada dhaif atau kisah lemah teman-teman. Baik teman-teman, berikut kita akan melihat penjelasan dari Ustadz Ali Hasan dan satu Ustadz lagi berkaitan dengan tanggapan beliau tentang video ceramah mungkin dari Habib Nopel atau yang lain yang pernah mengatakan seperti ini, yaitu perayaan Maulid Nabi ini dikehendaki oleh Allah untuk dikerjakan sampai di dalam neraka jahanam berdasarkan dalil yang mereka gunakan, yaitu diringankan siksa Abu Lahab di neraka jahanam. Baik teman-teman, ini dia videonya. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada satu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong gitu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikil qudus, subhanallah, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Anak kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Iya. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan, ya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain begitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Ya kan? Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Cuma itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan. Nah, teman-teman, jelas sekali apa yang dijelaskan oleh kedua ustadz tersebut, salah satunya Ustadz Ali Hasan, yaitu janganlah kita berdalil dengan orang-orang yang sudah dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Sejak kapan sunnah Abu Lahab dijadikan dalil sebagai pembenaran, yaitu acara tertentu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang mendapatkan petunjuk teman-teman. Ini jelas statement dari Rasulullah, yaitu ikutilah sunnah Nabi dan sunnah para sahabatku teman-teman. Lalu sejak kapan kita boleh berdalil mengatakan menggunakan sunnahnya Abu Lahab hanya berdasarkan mimpi semata teman-teman? Nah, ini
saya sangat mengerikan teman-teman bagi saya, kok kenapa kita yang umat Islam berhujah dengan penghuni neraka jahanam yang jelas-jelas sudah divonis neraka jahanam semenjak dia masih hidup. Sekali lagi teman-teman ya, kegembiraan Abu Lahab karena lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah kegembiraan yang biasa ya, layaknya seperti seorang orang tua yang anaknya akan lahir, layaknya seorang paman yang keponanya akan lahir, layaknya seorang kakek yang cucunya akan lahir. Dan di zaman jahiliyah ya muncul sifat fanatisme di zaman tersebut, yaitu ketika anak laki-laki yang lahir maka mereka berbangga diri teman-teman. Tadi kurang tepat kita menjadikan dalil bahwa kisah Abu Lahab yang diringankan siksanya di dalam neraka jahanam sebagai dalil perayaan Maulid Nabi, sampai-sampai mengatakan dengan jelas ini membuktikan Allah ya, sekali lagi di video Habib Nopel ini mengatakan ini membuktikan bahwa Allah menginginkan perayaan Maulid Nabi sampai di neraka jahanam. Subhanallah teman-teman. Seolah-olah kita ya menuduh Allah Azza wa Jalla ingin membuat perayaan Maulid ini di neraka jahanam. Bagaimana ceritanya teman-teman? Ada ya sebuah perayaan di dalam neraka jahanam, sedangkan siksa yang ringan saja bagi Abu Lahab atau Abu Thalib, yaitu diberikan ya sebuah sandal sepasang kemudian dipasangkan di kakinya, kemudian ini meluluh lantahkan seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengatakan ini menjadi dalil Allah ingin terus membuat perayaan Maulid Nabi hatta di neraka jahanam? Sebuah perayaan identik dengan kegembiraan teman-teman. Lalu bagaimana mungkin ada orang bergembira di dalam neraka jahanam? Barakallahu fikum teman-teman, semoga ini menjadi pencerahan, dan di sini kita tidak bermaksud membenci ya saudara kaum muslimin kita termasuk Habib Nopel. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua, wabil khusus saudara-saudara kami yang masih mengerjakan Maulid Nabi, apalagi yaitu membuat-buat dalil yang tidak sepantasnya untuk dijadikan dalil. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.